Padang rumput Eurasia adalah tempat yang sangat luas dan kering, tapi juga menjadi tempat berkembangnya banyak bangsa besar di dunia. Turki, Mongol, dan Persia adalah bangsa-bangsa yang leluhurnya berasal dari wilayah padang rumput Eurasia. Di abad pertengahan awal misalnya, ketika suku-suku Nomaden dari Asia Timur migrasi ke barat, menaklukkan wilayah-wilayah yang sekarang kita kenal Cina di Asia Timur sampai Ukraina di Eropa. Di periode inilah muncul satu kerajaan yang kaya dari pemanfaatan jalur perdagangan. Lalu dengan sistem yang kokoh menciptakan kesejahteraan, sekaligus unik karena menjadi tempat yang sangat toleran terhadap agama waktu itu. Hingga banyak dari mereka yang berpindah agama menjadi Yahudi atau penganut Yudaisme. Kerajaan itu adalah Kekhanan Khazar atau Kekaganan Khazar, sebuah negara di jalur sutra yang menjadi satu dari dua negara Yahudi yang berdiri setelah runtuhnya Bait Suci pada tahun 70 Masehi, selain negara Israel yang berdiri di 1948. Kekhanan Khazar yang muncul dan dibangun oleh orang-orang Khazar, salah satu suku bangsa Turki yang awalnya dari Asia Timur. Sejarah mencatat pada abad ke-6 terjadi migrasi besar orang-orang Turki dari sekitaran pegunungan Altai di Mongolia ke barat hingga Eropa Timur. Semuanya berawal ketika suku-suku Turki bersatu dan membentuk konfederasi atau kesatuan bangsa Turki di bawah pimpinan klan Asina. Klan Asina awalnya menguasai sebagian pegunungan Altai, lalu mereka memerdekakan diri dari Kekhanan Rouran yang menguasai wilayah Mongolia saat itu. Selanjutnya mereka menundukkan dan mempersatukan suku-suku dan klan-klan lain hingga menggulingkan Kekhanan Rouran. Saat itulah waktu lahirnya kekaisaran Turki pertama, yaitu Kekhanan Göktürk. Dalam waktu yang relatif singkat, klan Asina berhasil menyatukan bangsa Turki dan mendirikan sebuah kerajaan yang membentang dari Manchuria hingga Laut Kaspia sekitar tahun 550 Masehi. Tapi kesuksesan mereka agak bertahan lama, karena ada intrik politik internal dan permainan adu domba dari dinasti Tang dan Sui. Kekhanan Göktürk terbelah jadi dua, menjadi Kekhanan Turki Timur dan Kekhanan Turki Barat. Oke, cukup untuk detail sejarah bangsa Turki, bakal gua bahas di video lain deh. Nah, selanjutnya di Turki Barat mereka gak bertahan lama hingga semakin terpecah belah, dan mereka juga gak pakai identitas Turki mereka lagi, tapi mereka semakin ekspansi ke barat dan mendirikan kekhanan berdasarkan suku-suku mereka. Salah satu suku bangsa Turki yang mendirikan kerajaan independen adalah suku Khazar, yang berkelana di stepa Asia Tengah bersama suku Turki lain, hingga ada suku Turki lain yang berhasil mendirikan kerajaan Bulgar kuno di utara pegunungan Kaukasus. Lalu orang Khazar datang dan mendirikan kerajaan lain hingga mengusir orang-orang Bulgar ke Balkan untuk mendirikan kekaisaran Bulgaria pertama. Dan ya, lahirlah Kekhanan Khazar pada 650 Masehi. Oke, layaknya kerajaan Turki kuno pada umumnya, mereka diperintah oleh dua raja yang saling bagi tugas. Satu raja yang biasa dikenal Kagan, yang bertugas sebagai kepala negara dan dinasti, yang menguasai wilayah secara menyeluruh. Dan satu lagi yang dikenal Bek, bertugas mengatur administrasi kerajaan sehari-hari dan mengontrol militer. Ibu kota mereka pernah 3 kali pindah, dari Balanjar, lalu Samanda, dan yang terakhir dan yang paling lama itu ada di Adil, di delta sungai Volga yang sangat strategis karena bagian dari jalur sutra. Kekhanan Khazar adalah negara multi etnik, bahasa, dan agama. Walaupun keluarga kerajaannya adalah orang-orang Turki Khazar, tapi dalam suku Khazar itu sendiri ada sub-suku lainnya. Ya, maklumlah orang-orang Turki kan nomaden dan suka berburu. Jadi kehidupan sosial mereka itu suka bikin kelompok-kelompok mereka sendiri. Mereka itu di tengah-tengah peradaban besar. Lalu juga ada orang-orang Slavik, Yunani, Persia, dan Arab. Dan agamanya juga macam-macam. Islam ada yang dibawa para pedagang, Kristen, paganisme Eropa juga ada. Lalu Tengrisme, yaitu kepercayaan Turki kuno yang nyembah dewa Tengri. Dan pastinya Yahudi, yang mana waktu itu banyak orang Yahudi yang migrasi ke Khazaria karena dipersekusi di mana-mana. Kalau soal bahasa, mereka kemungkinan lingua francanya yaitu bahasa mereka sendiri, yaitu bahasa Ugurik, salah satu bahasa Turki kuno yang kalau sekarang udah punah sejak lama. Walaupun kerajaannya itu semi-nomaden, tapi Khazar juga mengembangkan ekonomi yang beragam, mulai dari perdagangan, pertanian, dan kerajinan. Mereka juga mendapatkan keuntungan dari perdagangan jalur sutra yang melewati wilayahnya, sehingga mereka bisa memungut pajak, dan sebagai imbalannya para pedagang bisa melewati Khazaria dengan aman. Pastinya kalau pedagang zaman dulu suka singgah di satu kota buat istirahat, atau buat dagang di pasarnya itu,
Nah, disitulah ekonominya berputar. Dan ya, kayak yang udah gua jelasin sebelumnya, Qajar itu dihuni oleh beragam etnik, beragam agama, dan bahasanya juga. Dan orang-orang Qajar ini udah biasa toleran, jadi kehidupan sosial mereka relatif lebih damai. Bahkan menurut Peter Garden, seorang profesor studi sejarah Turki dan Asia Tengah, tahun 700 hingga 950 dikenal dengan masa Pax Qajarika, yaitu era di mana kedamaian berlangsung di negara Qajar yang memainkan peran penting geopolitik sekitarnya waktu itu. Layaknya orang-orang Turki kuno pada umumnya, suku Qajar awalnya itu menganut kepercayaan paganisme Turki, yaitu Tengrisme, yang fokusnya adalah pemujaan terhadap Dewa Tengri, sang penguasa langit. Lalu semuanya berubah ketika Raja Bulan memutuskan untuk keluar dari kepercayaan Tengrisme. Saat itu ada 3 agama yang masuk ke dalam wishlist-nya, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Semuanya agama Abrahamik. Kemudian Raja Bulan mengundang 1 orang tiap perwakilan agama itu untuk berdebat satu sama lain tentang agama yang paling baik. Dan ini cara yang unik ya. Tapi debat itu gak ngasilin satu kesimpulan apapun. Akhirnya Raja Bulan menghentikan perdebatan dan nanya ke perwakilan Kristen, mana agama yang lebih baik menurut kamu, Islam atau Yahudi? Kata Raja Bulan. Terus si Kristen bilang, Yahudi lebih baik. Abis itu Raja nanya balik ke yang Islam, mana yang lebih baik, Kristen atau Yahudi? Lalu si Islam bilang, Yahudi lebih baik. Nah abis itulah si Raja milih Yahudi. Simpulkan, orang Kristen dan Islam dikasih pilihan buat milih agama Yahudi atau agama selain agama mereka. Lalu mereka berdua milih agama Yahudi. Udah, gitu doang. Dan ngomong-ngomong, ini gua dapat dari sumber yang kuat ya, dari situs web organisasi Yahudi malah, yang mana mengutip dari surat abad ke-10 dari Raja Joseph, yaitu Raja Qajar berikutnya, tentang gimana orang Qajar jadi Yahudi yang dikirimkan kepada seorang Yahudi di Andalusia atau Spanyol waktu itu. Dan ya, balik lagi ke Raja Bulan. Di tahun 740 Masehi, Raja Bulan mutusin masuk ajaran Yahudi dan keluarga kerajaannya juga, diikuti sebagian penduduknya, walaupun banyak juga yang gak masuk. Selanjutnya sinagog pun didirikan, pakaian keagamannya pun diadopsi, hingga ada beberapa bukti berupa koin Musa dalam harta karun Viking yang kemungkinan besar dari Qajar. Bisa dilihat juga dari nama kagannya. Walaupun mereka orang Turki, tapi mereka pakai nama-nama khas Yahudi. Selain orang setempat yang pindah ke Yudaisme, orang-orang Yahudinya juga memang banyak di Khazaria. Kebanyakan dari mereka datang dari Balkan dan Crimea yang mendapatkan persekusi dari Bizantium. Dan pada abad-abad berikutnya agama ini berkembang dan tetap jadi agama kerajaan hingga kerajaan ini runtuh. Lokasi yang sangat strategis membuat kekanan Khazaria mendapatkan banyak tekanan. Di timur mereka berhadapan dengan suku-suku Turki dan Mongol lainnya. Di barat mereka menghadapi imperium besar Bizantium dan orang-orang Hun. Lalu di selatan ada kekuatan Muslim yang sedang dalam masa keemasan. Dan jangan lupa di utara juga ada suku-suku Slavik dan Uralik yang saling berebut sumber daya. Semua kekuatan di sekitar Khazaria bisa nyerang kapan aja. Dan ya, dalam catatan sejarah memang banyak serangan yang diluncurkan ke Qajar. Ada perang Arab Qajar yang berjilid-jilid sejak Qajar berdiri. Lalu Kekaisaran Bizantium yang walaupun terkadang bersekutu, tapi mereka sering adu pengaruh politik di wilayah sekitarnya. Tapi semua ancaman itu hampir semuanya terkendali. Barulah di abad ke-9 lahir kerajaan baru yang dibangun oleh orang-orang Viking dan suku-suku Slavik Timur yang bernama Kievan Rus. Tapi Kievan Rus juga melebarkan wilayahnya ke Ukraina Timur, yang mana waktu itu merupakan bagian dari Qajar, dan juga ke selatan mendekati Bizantium. Dengan menguatnya suku-suku nomaden lain di sekitar Qajar yang tak terbendung, ini membuat wilayah Khazaria semakin menyusut. Melihat ini, Kievan Rus pun semakin percaya diri hingga sering berkonflik dengan Qajar. Ditambah lagi dengan krisis ekonomi dan sosial akibat perubahan pola perdagangan yang mana membuat kondisi internal mereka rusak. Dan ya, Pax Qajarika atau kedamaian Qajar berakhir di pertengahan abad ke-10. Lalu Qajar semakin menyusut akibat gempuran dari berbagai arah. Dan musuh-musuhnya juga saling beraliansi hingga wilayahnya tersisa sepucuk di dekat Laut Kaspia di abad ke-11. Setelah abad ke-12, kekhanan Qajaria gak pernah terdengar lagi. Oke, runtuhnya kekhanan Qajaria emang masih jadi misteri. Gak ada tanggal pastinya. Wilayah Qajaria kemudian dikuasai oleh suku-suku Turki nomaden lain, terutama August dan Peceneng. Kekhanan Qajaria hilang bersama orang-orang di dalamnya. Takdir orang Qajar itu gak jelas, seakan-akan tertelan bumi. Keruntuhan mereka gak terdokumentasi dengan baik. Tapi ada kemungkinan orang-orang Qajar ini bermigrasi ke wilayah tetangga mereka, terutama bersembunyi di pegunungan Kaukasus dan Eropa Timur. Nah, ada yang unik di sini. Orang-orang Qajar, terutama penganut Yudaisme, kemungkinan besar bermigrasi ke Eropa Timur, dan di sanalah mereka menjadi Yahudi Ashkenazi.
lalu menyebar ke seluruh Eropa. Dan ya, hipotesis ini berasal dari buku The 13 Tribe karya Arthur Koestler, seorang jurnalis Yahudi Hungaria. Dalam bukunya dia menyatakan bahwa orang Yahudi Ashkenazi bukan berasal dari Timur Tengah, tapi mereka adalah orang-orang Turki Khazar yang pindah agama ke Yudaisme, lalu mereka menyebar ke Eropa. Dan dia, buku ini tujuan awalnya untuk menurunkan sentimen antisemitik, tapi akhirnya malah dijadiin rujukan buat kelompok antisemitik buat bilang Yahudi Ashkenazi itu adalah Yahudi palsu. Pada akhirnya buku ini jadi kontroversi karena ada hasil tes DNA yang nunjukin bahwa orang Yahudi Ashkenazi punya DNA asal dari Timur Tengah lebih besar daripada orang-orang Turki Asia Tengah. Tapi ini juga gak menutup kemungkinan bahwa orang-orang Yahudi Ashkenazi atau sebagian dari mereka itu berasal dari orang-orang Khazar. Yang jelas keturunan orang-orang Khazar saat ini itu masih jadi misteri dan masih diperdebatkan. Oke, walaupun kisah akhir Khazar ini gak jelas, tapi kerajaan semi-nomaden di Transeurasia, termasuk Khazar, punya pengaruh besar dalam kehidupan politik dan sosial budaya saat ini, terutama strategi perang. Tapi ya, resiko membangun negara di Transeurasia ya gitu, pasti bakal ditaklukin sama suku-suku nomaden lain. Selanjutnya, setelah gelombang migrasi Turki merubah peta sejarah, tinggal tetangganya yaitu bangsa Mongol yang menguasai padang rumput Eurasia di abad berikutnya. Oke, gitu aja cerita tentang orang-orang Khazar. Kira-kira bangsa apa lagi nih yang enak diceritain? Coba kasih tahu di kolom komen ya. Nuhun.